Nanang Dwi Cahyono adalah pemasar burung jalak Bali Intan Jaya Bird Farm. Ia mulai memasarkan pada 2017, sesaat setelah Yanto mendapatkan izin edar burung jalak Bali. Berlokasi di Sono Pakis Kidul, Kapanewon Kasihan, Bantul, Nanang Dwi Cahyono yang berbendera Marto Atmojo Farm telah memasarkan ratusan ekor burung jalak Bali. Menurut penuturannya, puncak permintaan pasar terhadap burung jalak Bali terjadi pada kurun 2016 sampai 2019. Pada saat itu, setiap bulannya ia bisa menjual 50 sampai 60 ekor burung jalak Bali dengan omset kotor antara 150 hingga 200 juta rupiah. Namun sejak pandemi COVID-19 melanda, permintaan pasar dan penjualan burung jalak Bali mengalami penurunan drastis. Agar tetap eksis, Nanang Dwi Cahyono pun membudidayakan aneka jenis unggas eksotis seperti ayam hutan hijau Jawa, ayam hutan sempidan biru Kalimantan, ayam hutan sempidan biru Sumatera, merak hijau asli Jawa, merak biru India, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Mitra Tekno, ini Mas Nanang. Mas Nanang, bagaimana sistem pemasaran burung jalak Bali yang diterapkan di Intan Jaya Bird Farm? Iya, Mbak. Kebetulan saya kan sebagai pemasaran di UD Intan Jaya Bird Farm, kebetulan di Jalak Bali. Jadi kalau target saya ya semua kalangan, Mbak. Semua kalangan, terutama pecinta burung di Indonesia. Oke, kemudian bagaimana legalitasnya nih, Mas? Kalau untuk legalitasnya kita ngikuti aturan main pemerintah ya, terutama memang harus, kebetulan jalak Bali itu kan termasuk satwa lindungan yang sudah punah. Jadi untuk setiap penjualannya kita harus sertakan sertifikat dan surat jalan, Mbak. Surat jalan tersebut di situ nanti ada asal-usul barangnya dari mana, nama pembelinya siapa, nanti kita buatkan di BKSDA, Mbak, sebagai surat jalan. Kemudian siapa saja pasarnya dan juga dari mana saja mereka ini, Mas? Kalau untuk pasarnya luas, Mbak. Orderan itu bisa dari luar Jawa banyak sekali, Mbak. Dari luar Jawa banyak, terutama di Jawa juga, Kalimantan, Sumatera, Makassar, Palu, daerah Sulawesi juga banyak. NTB juga, ya. Sesekali di Pulau Bali juga ada, Mbak. Oke. Iya, semacam itu, Mbak. Oke, baik. Nah, Mas Nanang, COVID-19 pada saat pandemi yang lalu ini ternyata kan memang menghantam semua lini begitu ya. Kemudian seberapa optimis dan juga bergairahkah Anda dalam usaha budidaya ini, Mas? Kalau bicara COVID kemarin memang sih, Mbak, memang sih banyak kendala ya, karena penjualannya sedikit menurun ya karena kondisi masyarakat. Tapi saya tetap optimis, Mbak, tetap optimis ke depan karena jalak Bali ini kan merupakan satwa langka yang harus kita budidayakan kan untuk anak cucu kita nanti. Saya tetap optimis, Mbak. Oke. Semacam. Baik. Kemudian nih, Mas, yang terakhir, bagaimana eksistensi dari Marto Atmojo Farm ini dan rencana kedepannya mau diapain sih, Mas, atau mau digimanain seperti itu? Oh, nggih. Kalau ke depan target saya mempunyai tempat yang lebih luas untuk beternak dan mengedukasi masyarakat sekitar. Syukur-syukur bisa membuat plasma-plasma di masyarakat sekitar untuk ikut membudidayakan semacam merak, ayam hutan hijau, semacam sepidan Kalimantan, Sumatera, semacam itu, Mbak. Jadi ya untuk anak cucu kita nanti, Mbak, semacam itu. Oke, baik. Tapi masih semangat kan Insya dan Allah, juga optimis untuk budidaya burung jalak Bali ini. Oke, baik. Makasih banget ya, Mas Nanang, atas informasinya. Nah, seperti biasanya Mitra Tekno, untuk narasumber yang sudah berbincang bersama dengan saya, ini ada sertifikat. Mohon ya, Mas, untuk diterima. Makasih banyak, Mbak. Pertama kita harus memunculkan rasa senang, suka terhadap burung jalak Bali. Itu salah satu untuk modal awal untuk kita bisa melanjutkan untuk menernak, membuat peternakan, mengembang biakkan. Dan dikarenakan burung jalak Bali ini salah satu burung yang sudah punah atau langka dan dilindungi oleh pemerintah, maka untuk materi indukannya kita juga harus jelas. Kita juga harus mengikuti anjuran pemerintah untuk membuat izin tangkar ke BKSDA setempat dan
indukannya juga harus dari penangkar-penangkar yang sudah berizin, asal-usul barangnya harus jelas, materi indukannya dari F berapa harus jelas. Tentunya tidak lupa terakhir harus konsisten dalam beternak jalak bali. Apapun resikonya, apapun keluhannya, permasalahan dalam beternak kita harus tetap hadapi sambil menjalin silaturahim terhadap peternak-peternak yang lain agar muncul info-info baru, cara-cara budidaya yang baik dan benar, serta pemasarannya.